Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif kami bersama Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose. Salam Indonesia, pemirsa apa kabar Anda? Kembali berjumpa dalam program wawancara eksklusif dan saat ini saya sudah berada di ruang kerja Kapolda Bali dan di hadapan saya sudah hadir Bapak Kapolda Bali, Bapak Irjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose. Salam Indonesia, Pak Kapolda. Salam Indonesia, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Pak Jenderal? Baik, so far oke. So far oke. Ini akhir tahun, pasti agenda Bapak padat ini. Sebenarnya ya ini kalau kita bilang padat ya padat, kalau kita bilang itu sudah merupakan tugas pokok kita. Kemudian kita tahu bersama bahwa semenjak 2017 ini kita memang banyak lebih kepada fokus kita untuk bagaimana meminimalisir kejahatan-kejahatan yang ada di masyarakat, dan kita juga sekarang kalau kita lihat kita menangani Gunung Agung, ini hal-hal yang menurut saya itu sudah menjadi tugas kita yang harus kita kerjakan. Baik, Jenderal, ini sebelum lanjut terima kasih banyak atas waktunya walaupun padat kami berkenan diterima dan bisa berbincang-bincang. Ada beberapa hal ini menyangkut kita berada di akhir tahun, tentu evaluasi tahun 2017. Seperti apa kondisi Kamtibmas di wilayah hukum Polda Bali sepanjang tahun 2017? Saya rasa kalau kita berbicara tentang situasi Kamtibmas, mungkin yang lebih bagus apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat, tetapi pada umumnya sesuai dengan Commander Wish saya pada awal tahun yang sudah saya sampaikan bahwa saya akan melakukan operasi, saya akan melakukan sesuai dengan Commander Wish saya dengan tujuan yang pertama adalah meminimalisir upaya-upaya organized crime di pulau ini, dan saya rasa kalau kita bisa lihat dan boleh kita katakan bahwa boleh dikatakan kegiatan-kegiatan dari organized crime, apakah itu Laskar Bali, Baladika dan Pemuda Bali Bersatu dan yang lain-lain juga yang menjurus kepada organized, boleh dikatakan pada titik zero, dan saya juga appreciate karena tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, dan kalaupun melakukan itu sudah kita lakukan operasi-operasi penindakan dan juga operasi preemptif dan preventif yang kita lakukan, yang tidak lain dan tidak bukan itu untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua yang kita bisa yang boleh saya katakan adalah bagaimana kita meminimalisir penggunaan drugs dan juga bagaimana mengurangi orang Bali, itu tujuan saya lebih cenderung itu dalam menggunakan narkotik maupun sebagai pengedar, dan itu bisa kita turunkan dari yang rata-rata berkisar di antara 60 sampai dengan 70%, jadi angka di antara para pengguna dan pengedar itu bisa kita tekan sekarang di bawah, dan secara di bawah 60%. Kemudian secara kualitas juga yang biasanya hanya menangkap dalam hitungan gram bisa dalam hitungan kilogram. Kemudian yang kita lihat tahun-tahun sebelumnya juga di lembaga pemasyarakatan banyak terjadi kerusuhan dan organized crime juga melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ya, berkaitan dengan perkelahian di dalam lembaga pemasyarakatan, mengontrol dari dalam lembaga pemasyarakatan peredaran drugs, itu bisa kita tekan dalam titik nol, boleh dikatakan, atau mendekati nol. Ini yang saya rasa. Kemudian yang sudah juga kita lakukan itu yang merupakan Commander Wish saya untuk 2017, bagaimana kemacetan di masyarakat. Itu saya hampir 1.000 orang setiap hari. Saya mengurangi apel pagi dan apel sore yang biasanya dilaksanakan oleh organisasi-organisasi seperti organisasi kepolisian. Itu kita bisa tekan sampai tidak ada lagi yang banyak yang datang ke kantor polisi dalam artian, tetapi langsung mereka melakukan servis di masyarakat. Ini saya rasa yang perlu mendapat perhatian saya di 2017 dan sudah bisa saya kendalikan. Kemudian juga untuk kasus-kasus yang lain, misalnya kasus-kasus yang berhubungan dengan penjagaan hutan rakyat, ini juga bisa tekan.
kemudian tokoh-tokoh yang berpengaruh yang melakukan juga terlibat dengan narkotik kita bisa bawa kepada Hotel Prodeo. Kemudian juga kita bisa menekan angka korupsi. Tapi juga yang akan menjadi agenda nantinya akan saya tingkatkan untuk 2018 tentunya untuk hal-hal yang budaya koruptif yang terjadi baik di kepolisian maupun di pemerintah daerah, dan ini merupakan policy nasional bagaimana kita harus berubah. Hal-hal lain juga, street crime kita bisa tekan angka-angka street crime. Kemudian kita juga banyak melakukan kerjasama dengan stakeholders dari luar negeri, terutama untuk kasus-kasus cyber. Kita bekerja sama dan kita bisa melakukan itu dengan tentunya bekerja dengan proporsional untuk 2017. Baik, ini banyak sekali ternyata yang sudah berlangsung selama hampir still setahun. ongoing. Still ongoing. Nah, yang menjadi prioritas di 2018 seperti apa, Pak? 2018 yang pertama karena kita akan melaksanakan pilkada. Tentunya pilkada ini harus sukses. Ini ada 2 kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan bupati yang baru, Gianyar dan Klungkung. Yang kedua juga adalah Pilgub, pemilihan gubernur yang baru. Saya juga harus konsentrasi sehingga pertama itu yang harus kita amankan untuk 2018. Kemudian yang menjadi juga fokus saya tetap menjaga, jadi 2018 bahwa tidak ada premanisme yang nantinya mungkin juga akan muncul dalam bentuk yang lain. Kemudian yang akan saya fokuskan adalah penjagaan atau pengamanan atau pengawasan, boleh dikatakan lebih tepatnya pengamanan dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah untuk di desa. Kita ketahui bahwa desa di Bali ini amat sangat kuat pengaruhnya, tetapi harus ingat bahwa desa ini adalah bagian dari unsur birokrasi yang harus patuh dan taat dengan aturan-aturan yang ada. Sehingga kita ada kerjasama antara kepolisian dan Mendagri. Kemudian kita juga menjadi bagaimana saya akan menggunakan para Bintara Kamtipmas atau Babin Kamtipmas, Bayangkara Kamtipmas ini untuk menjaga, untuk mengawasi dana desa. Saya appreciate juga yang dilakukan oleh Kabupaten Jembrana sehingga desa bisa membangun dan ini mendapat penghargaan, dan ini mudah-mudahan dicontohkan oleh kabupaten-kabupaten yang lain atau Kota Madia sehingga kita bisa menjaga dana desa yang digelontorkan pemerintah ini untuk kemajuan rakyat. Nah, ini tentunya saya akan lebih mengutamakan untuk hal-hal ini adalah hal yang preventing atau preventif, bahkan mungkin preemptif daripada kepada tindakan-tindakan yang berupa law enforcement, penegakan hukum. Jadi lebih cenderung untuk menjaga, mengarahkan jangan sampai tidak terjadi, sehingga saya akan melakukan kunjungan-kunjungan spesifik, sosialisasi, tetapi lebih cenderung kepada kunjungan spesifik ke daerah-daerah untuk memberikan pengetahuan, penambahan pengetahuan bagi para Babin Kamtipmas dan tentunya para Kapolsek dan Kapolres untuk ikut serta menjaga kebijakan pemerintah ini. Kemudian juga adalah hal-hal yang menyangkut narkotik tetap menjadi prioritas saya. Jangan sampai kita sudah bisa menekan pada ini. Dan kalau seperti yang saya katakan tadi, terutama untuk Polri, 2017 setelah saya menjadi Kapolda boleh dikatakan tidak ada sesudah bulan Februari atau Maret sampai dengan Desember saat ini itu tidak ada anggota yang terlibat. Sebelumnya banyak sekali. Nah, sekarang kita bisa menekan itu, dan saya harapkan juga terutama untuk anggota kepolisian 2018 sehingga kita lebih bisa memfokuskan kepada masyarakat. Dan saya juga harus terima kasih kepada jajaran saya, mereka mengikuti dan tidak ada lagi yang terlibat dengan sindikat. Tentunya dengan berbagai fenomena yang ada, tidak gampang itu karena drugs ini adalah organized crime, dia masuk di segala macam, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal statusnya seperti apa dan sebagainya. Tapi
ya bekerja, dan tentunya kalau seperti bekerja untuk counter drugs itu harus kita betul-betul bersama-sama dengan seluruh stakeholders. Kemudian yang menjadi prioritas saya juga adalah tentunya, karena ini kita belum erupsi, tetapi bagaimana kepolisian itu bisa membantu rakyat, bisa bertindak lebih humanis untuk penanganan pengungsi dan pengamanan. Pemerintah sudah, kemarin kita rapat, sudah mencanangkan bahwa status awas itu hanya seputaran Gunung Agung, bukan satu Bali. Seluruh Bali. Atau seluruh Bali. Nah, sehingga kita bisa melakukan itu dan kita bisa membantu masyarakat, dan ini menjadi prioritas. Kalau terjadi hal tersebut bisa kita kerjakan bersama-sama dengan rakyat tentunya. Yang paling pokok yang menjadi fokus dan harus kita siapkan dari sekarang berkaitan dengan persiapan IMF and World Bank Annual Meeting 2018 in Bali. Ada nanti spring meeting Mei in Washington. Saya kebetulan hadir pada waktu pelaksanaan annual meeting di Washington DC, mewakili Indonesia, mewakili Bali khususnya sebagai pengampu kepentingan di bidang keamanan. Saya juga amat sangat bangga ditunjuk oleh tingkat pusat, satu-satunya unsur keamanan yang hadir itu dari Kapolda Bali, sehingga kita sudah bisa memaparkan bagaimana Bali itu akan menjaga kalau terjadi erupsi bagaimana, tanpa erupsi bagaimana kita bisa mengorganize security, termasuk dengan isu command center dan sebagainya, bagaimana kita bisa memberikan rasa aman kepada seluruh para pelaku pasar keuangan di seluruh dunia yang akan hadir pada tahun 2018 yang berjumlah kira-kira 18.000 sekitar itu, bisa lebih. Saya rasa bisa lebih. Animonya amat sangat tinggi untuk Bali, sehingga pada waktu rapat kita dengan Madam Christine Lagarde itu ada penawaran untuk dipindahkan ke tempat lain. Beliau tidak menyetujui, tetap Bali. Kemudian kalaupun terjadi sesuatu di Bali, meeting itu akan bikin lagi di Washington DC, kemudian akan nunggu Bali sampai ini. Jadi hal ini harus kita apresiasi, sehingga dari sekarang persiapan untuk mendukung program pemerintah ini, program dunia dari non-state actor. Jadi kita tahu bahwa non-state actor ini termasuk IMF and World Bank. Mereka bukan negara, tetapi mereka berkuasa dan mempengaruhi pasar ekonomi ataupun keuangan dunia. Untuk menyiapkan ini dari jauh-jauh saya sudah perintahkan Dirlantas untuk mulai sosialisasi, dan pada kesempatan ini saya rasa juga saya mensosialisasikan kepada masyarakat. Mungkin pada bulan-bulan Oktober itu kita akan menerapkan program ganjil genap untuk kendaraan umum biasa yang dipakai oleh bukan untuk yang dipakai publik, tetapi kendaraan pribadi secara umum. Jadi bukan kendaraan umum yang dipakai oleh rakyat, tetapi kendaraan pribadi, sehingga kita bisa mereduce tingkat kemacetan di Bali yang kita lihat memang pertumbuhan ekonomi luar biasa, sehingga kita bisa mereduce tingkat kemacetan. Kita sudah koordinasi juga Ubud yang akan juga menjadi salah satu destinasi, sudah mulai berbenah untuk pengaturan untuk dalam rangka keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Ini juga amat sangat menjadi prioritas kita di 2018. Jadi kalau bisa saya tekankan kembali, pilkada kaitan dengan pemilihan gubernur dan bupati, dan agenda besarnya adalah IMF World Bank, dan tentunya kita juga terhadap conference yang lain yang ada di Bali ini akan kita laksanakan atau kita jaga dengan baik. Yang kemudian yang menjadi fokus saya juga ini adalah bagaimana saya juga akan menerapkan perlindungan kepada masyarakat Bali itu dari isu-isu intolerance through social media. Nah, ini saya jangan sampai Bali ini ikut-ikutan, Bali yang terkenal damai, Bali yang terkenal dengan amat sangat toleran. Jangan ada 1-2 oknum orang merusak
tatanan ini di Bali. Jadi ini menjadi fokus saya sudah siapkan program nantinya. Saya akan membesarkan juga unit cyber di sini dan counter naratif juga. Program itu untuk kita menjaga dari orang Bali ikut dalam isu-isu intoleransi. Dan tentunya dengan penguatan cyber, kita juga akan mengusulkan kepada Kapolri dengan cakupan wilayah dan tanggung jawab yang luar biasa dari Bali ini, sehingga kita bisa mengimprove keberadaan baik organisasi secara struktural maupun fungsionalisasi maupun kemampuan daripada Bali itu sendiri, polisi Bali ini untuk menjaga cyberspace. Dan tentunya kita akan bekerja dengan sama dengan stakeholders yang mempunyai kemampuan dan mempunyai skills yang berkaitan dengan cyber. Untuk isu teroris juga, terorisme tentunya tidak bisa ditinggalkan dengan sejarah yang ini Bali, tetap juga menjadi fokus, tetapi lebih cenderung akan saya lakukan adalah soft approach. Bagaimana pendekatan lunak untuk potensial yang ada di Bali ini, dan tentunya kita harus bekerja sama dengan unsur-unsur dari pusat yang bisa saling kita share information. Dan saya rasa ini kalau dilakukan bukan hanya dari Bali sendiri, Polda Bali, tetapi bekerja sama dengan unsur-unsur pendukung yang lain, stakeholders, niscaya saya rasa, dan saya percaya dan saya yakin itu, baik kegiatan, operation, maupun juga pembinaan yang akan kita lakukan di Polda Bali ini bisa berjalan dengan baik. Baik, ini banyak sekali agenda besar yang menunggu untuk 2018, dan satu kebanggaan ternyata Bali ini tetap dipilih untuk pertemuan. Ya, salah satu faktornya itu bahwa kita bisa meyakinkan mereka. Februari juga ini akan datang tim security-nya. Ya. Saya juga akan terima, sehingga kita juga berbenah di sini, karena salah satu yang menjadi faktor yang akan mereka atau yang ditanyakan selalu adalah security. Saya juga sudah presentasi, saya sendiri yang presentasi di World Bank maupun di IMF. Jadi dua organisasi ini kebetulan buildingnya sebelahan. Saya presentasi di pertama di Internal Monetary Fund IMF, kemudian saya juga presentasi di World Bank kaitan kesiapan Bali masalah security, karena apapun alasannya, apapun ceritanya, orang akan bertanya, do I secure or not in Bali? Gitu. Ya. Pertanyaan yang utama. Dan sebuah catatan kebanggaan tentunya karena Pak Kapolda hadir langsung presentasi. Ya, saya kebetulan ditunjuk. Hostnya itu adalah Menko Maritim. Saya diperintahkan untuk hadir, dan saya banggalah sebagai Kapolda Bali bisa. Ini pertama kali terjadi Kapolda berangkat mewakili negara. Mewakili, nah, enggak, kalau mewakili negara udah sering, cuman yang langsung melakukan presentasi, karena ini kegiatan yang akan baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia, dan tentunya ini bekerja sama dengan dan atas dukungan juga dari Gubernur Bank Indonesia, dari terutama Menteri Keuangan. Baik, Pak Jenderal, sedikit lagi, bagaimana pelibatan masyarakat dalam agenda besar yang begitu banyak di tahun 2018, sekaligus melihat dengan apa yang sudah terjadi di 2017? Yang paling penting kalau saya rasa bahwa kearifan lokal di Bali ini luar biasa. Bagaimana saya sudah beberapa kali mengumpulkan, saya pernah mengumpulkan ribuan pecalang, ya, dan saya menjelaskan ke mereka, dan saya akan menggunakan. Tetapi saya juga menjelaskan bahwa mereka bertanggung jawab di desanya, sehingga tidak overlap dengan tugas. Tetap institusi negara yang harus melaksanakan, tetapi tidak melupakan kearifan lokal. Sehingga saya juga menjalin kerjasama dengan unsur pecalang, kemudian MUDP juga, kebetulan kita melakukan pelibatan juga dengan mereka. Dan rata-rata sekarang saya lihat banyak sekali saya menerima kunjungan courtesy dari unsur-unsur masyarakat semua. Itu meminta bagaimana peranannya kepolisian untuk membantu. Dan saya dengan senang hati. Dan saya amat sangat terbuka untuk seluruh masyarakat yang mau. Karena kita terkenal itu kepolisian itu dengan programnya namanya community policing. Jadi bagaimana pemolisian masyarakat
Jadi sebenarnya kalau sudah pemolisian masyarakat berjalan, mungkin suatu waktu polisi jumlahnya nggak perlu banyak karena masyarakat sudah bisa mengamankan. Sudah diberdayakan. Dan itu menjadi sesuai dengan pertanyaan Jero, itu yang akan menjadi prioritas saya, bahwa tanpa masyarakat, tanpa bekerja sama dengan masyarakat, tanpa kita ini dengan masyarakat, niscaya kita atau saya amat sangat yakin bahwa kita bisa melakukan semuanya dengan dukungan masyarakat. Baik, terakhir Jenderal, apa pesan sekaligus harapan menyongsong tahun 2018? Pesan saya kaitan dengan 2018 untuk seluruh yang akan ikut dalam agenda politik, kita harus ingat bahwa kita melakukan itu semua pesta demokrasi. Disinilah kita menentukan bagaimana nanti nasib Pulau Bali ke depan. Marilah bersama-sama kita menjaga suasana yang sudah kondusif di 2017 sehingga kita bisa melaksanakan itu dengan baik di 2018. Dan sebagai Kapolda Bali, saya sudah 1 tahun menjadi Kapolda di Bali. Jadi Kapolda Bali, saya mengucapkan terima kasih juga kepada masyarakat Bali, di mana semua program yang kita lakukan untuk masyarakat di 2017 bisa dicerna, bisa juga dibantu, bisa juga diimplementasikan dengan baik karena dukungan masyarakat. Sehingga pesan saya, mari kita menyongsong 2018, bekerja samalah dengan kami dari kepolisian, kita sama-sama menjaga Pulau Dewata ini, pulau yang menjadi tujuan terbaik di dunia untuk destinasi wisata dalam keadaan aman, sehingga semua masyarakat bisa lebih disenangkan, masyarakat bisa lebih diberdayakan, masyarakat bisa lebih dipakai dalam program-program yang tentunya akan lebih berguna untuk masyarakat. Kalau ada mungkin dari kami, dari kepolisian yang mungkin merasa terusik, itu adalah tugas kami, dan saya sebagai Kapolda, saya minta maaf kalau ada kesalahan kami di 2017, kami akan merubah itu di 2018, dan cerminan ini juga akan kita tunjukkan bahwa Polisi Bali siap mengamankan program pemerintah, program dari seluruh rangkaian yang juga tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia, khususnya Pulau Bali. Terima kasih. Baik, Pak Kapolda, terima kasih banyak atas waktunya, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi masyarakat menjadi lebih tahu, dan kebetulan ini adalah ruang kerjanya, jadi masyarakat jarang tahu ini ruang kerja Pak Kapolda. Saya udah bilang bahwa lebih baik datang daripada datang saya langsung ke Bali TV, datang ke masyarakat, merasakan suasana di Polda Bali, ruangan kerja Kapolda Bali. Terima kasih juga Jero atas kunjungan di sini. Mungkin next time saya akan ke sana. Siap, Pak. Ini lagi. Siap, Pak. Terima kasih. Sebelum acara kami tutup, kami sampaikan juga selamat menyongsong dan merayakan Natal dan Tahun Baru untuk Pak Kapolda. Ya. Mudah-mudahan selalu diberkati damai sejahtera dan sehat. Selamat menjalankan tugas di 2018. Ya. Untuk masyarakat Bali yang beragama Kristen, saya juga mengucapkan selamat menyongsong Hari Natal 2017, 25 Desember, dan Tahun Baru 2018. Semoga kita lebih baik kehidupan kita di tahun-tahun yang mendatang. Terima kasih. Amin. Astungkara. Astungkara, Om Santi 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 Om. Baik, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita lebih dekat lagi dengan Bapak Kapolda Bali, dan kita langsung siarkan dari ruang kerja beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kapolda menjadi satu gambaran bagaimana Anda menyongsong 2018 yang lebih baik, yang sesaat lagi akan hadir. Saya Jero Jumuyu pamit undur diri, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.